salah minggu depan hari Rabu ya. Hari Rabu ujian tengah semester, betul nggak? Tanggal 16 bukan? Hidrologi kapan tuh? Udah tahu jadwal ujian? Udah ya. Tanggal berapa kita ujian? 16 ya? Betul? Betul Pak, tanggal 16 hari Oh. Rabu. Oke, oke, Rabu ya. Jamnya juga jam yang sama ya. 12.30 kalau nggak salah ya. Ya silakan semua di kan ya, biar semua bisa memperhatikan ya, karena sekarang ini kuliah terakhir. Saya akan mereview dari awal sampai dengan akhir dan kira-kira seperti apa sih yang harus kita pelajari benar-benar ya. Ini masih ada yang masih di kampung nggak? Udah di Jakarta semua? Hmm. Baik ya, kita mulai ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan coba mereview ya. Mereview semua apa yang kita telah pelajari sampai dengan bahan terakhir dari UTS ini sendiri ya. Jadi seperti yang pada pertemuan yang lalu saya terakhir menerangkan masalah infiltrasi ya kalau nggak salah ya terakhirnya ya. Nah pada saat ini saya akan menjelaskan dari pertama kali ya. Dari pertama kali mungkin yang kamu perhatikan ya apa sih pengertian ya, pengertian atau pemahaman kamu ya terhadap siklus hidrologi itu sendiri ya. Jadi kamu harus benar-benar paham apa yang disebut siklus hidrologi ya. Jadi siklus hidrologi itu yang pasti adalah secara khusus merupakan suatu apa namanya yang mempelajari ya, yang mempelajari gerakan air di alam ini sendiri ya, seperti apa yang telah saya jelaskan ya. Jadi di dalam siklus hidrologi ini tentu ada pengaruh ya, pengaruh daripada misalkan kita tahu perputaran dari siklus hidrologi ini kan kalau kita lihat dari gambar ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kita lihat siklus hidrologi ini perputaran ya. Perputaran dari pertama kali adalah apa namanya hujan turun ya. Hujan turun itu dari awan. Kemudian dari awan tersebut apa namanya ditiup oleh angin ke arah pegunungan. Kemudian setelah itu air akan jatuh jatuh di pegunungan ya. Jatuh agak pegunungan seperti ini. Nah, kemudian air jatuh di pegunungan, air akan melimpas ya. Melimpas melalui permukaan. Yang penting kamu perhatikan ya. Kemudian di samping melimpas, air akan masuk ke dalam tanah ya. Apa yang disebut infiltrasi ya. Terinfiltrasi ke dalam tanah. Dan akhirnya menuju pada suatu permukaan air tanah. Ya, gini deh. Melimpas dan masuk. Nah, kemudian kita lihat di sini air yang melimpas itu akan menuju ke sungai. Ya,
yang melimpas di permukaan akan menuju ke sungai. Nah, di samping itu, air bawah permukaan, ya, yang merupakan suatu tinggi muka air tanah itu, misalkan tinggi muka air tanah itu memotong ke sungai, pasti menjadi sumber bagi air sungai tersebut ya. Jadi sumber dari air tanah. Apa yang disebut dengan base flow ya. Saya sudah jelaskan. Nah, penting itu ya. Berarti kita lihat bahwa air melimpas menuju ke sungai. Kalau sungai itu terpotong oleh muka air tanah, maka akan terputus. Apakah akan mengisi ya air sungai tersebut, dan debit sungai tersebut akan bertambah. Karena debit sungai tersebut di samping air permukaan, nanti akan ada air bawah permukaan ya. Itu yang disebut dengan base flow. Yang paling penting ya. Nah, kemudian dari situ tentu kamu tahu ya, itu merupakan suatu siklus hidrologi ya. Siklus hidrologi. Jadi air permukaan jatuh ke permukaan tanah, meresap sebagian, menuju ke sungai yang meresap bagian itu, dan menuju ke laut juga ya. Ini merupakan suatu keseimbangan. Siklus terus berputar ya. Berputar dan merupakan siklus hidrologi. Ini sangat penting sekali. Tentunya siklus hidrologi ini tentu sangat penting dalam hal misalkan saya pernah jelaskan ya. Apa yang kamu ketahui dengan fenomena siklus hidrologi apabila ada suatu lahan yang berubah fungsinya. Ya, itu paling penting. Dari siklus hidrologi jelas terlihat bahwa ini akan mempengaruhi suatu keseimbangan, ya, keseimbangan airnya itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa kalau misalkan ada perubahan fungsi lahan, misalkan dari hutan menjadi suatu daerah perumahan, tentu ada limpasan yang bertambah, ya. Limpasan bertambah, kemudian meresapnya berkurang. Itu merupakan suatu keseimbangan nantinya ya. Dan ujung-ujungnya ada ke water balance sendiri. Jadi jelas ya di situ ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang perlu kamu ketahui. Jadi ini adalah suatu yang disebut water balance ya. Water balance. Apa yang disebut water balance itu ada keseimbangan ya. Jadi jelas terlihat bahwa presipitasi sama dengan misalkan ada suatu debit sungai ya. Ini evaporasi, penambahan suplai air tanah, penambahan kadar kelembaban tanah sendiri ya. Ini kalau kita tinjau dalam suatu sungai ya. Dalam suatu sungai kita lihat bagaimana keseimbangan dari sungai tersebut. Yang pasti sungai tersebut adalah presipitasi itu merupakan debit itu merupakan debit ditambah evaporasi tambah G ya, penambahan suplai tanah dan penambahan kadar kelembaban tanah sendiri ya. Itu merupakan suatu keseimbangan, jumlahnya akan sama gitu loh. Jelas ya, presipitasi hasilnya ada debit, evaporasi, kemudian ini ya penambahan kadar kelembaban tanah, itu keseimbangan. Jadi benar-benar balance ya. Air misalnya turun berapa, pasti itu akan menciptakan suatu keseimbangan. Keseimbangan itu ada pada mana? Pada debit, evaporasi, ya, penambahan suplai air tanah, dan penambahan kadar kelembaban tanah. Ya. Itu penting ya kamu perhatikan ya. Itu kaitannya dengan siklus hidrologi, bagaimana terbalance, kemudian bagaimana perubahan fungsi lahan berpengaruh terhadap siklus hidrologi ya. Yang pasti akan berpengaruh ya. Pasti kalau misalnya lahan berubah, pasti akan menimbulkan suatu limpasan permukaan bertambah. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat juga kondisi air ya. Kondisi air itu jelas bahwa di muka bumi ini udah merupakan suatu banyak air, tapi sebagian besar itu adalah berupa air laut ya, udah pasti ya. Kayak kita benar-benar harus menjaga keseimbangan daripada air itu sendiri. Nah, ini ya kamu bisa baca sendiri. Nah, kemudian bagaimana kaitannya kalau kita permasalahan pokok hidrologi sendiri ya. Jelas permasalahan pokok hidrologi ini kamu harus perhatikan. Saya pernah jelaskan bahwa misalkan ditanya apa kaitannya teknik sipil dan hidrologi ya ini macam-macam kan. Bisa perencanaan bangun air, bisa perencanaan drainase, air bersih, dan perencanaan irigasi ya. Nah, tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa mengetahui cara mendesain daripada kalau bisa bekerja dalam perencanaan ya dan pembangunan bangunan air, maka di sini jelas bahwa
memakai hidrologi adalah memakan suatu alat ya untuk menganalisa apa pasti besar curah hujan, yang berapa besarnya, terus ya, dalam suatu catchment area cakupannya ya, dalam suatu daerah aliran sungai. Kemudian berapa lama musim kemaraunya, kemudian berapa besar kehilangan airnya, itu merupakan suatu faktor-faktor yang perlu dianalisa ya. Apakah pembentuk air permukaan itu akan lebih baik daripada penyaluran air tanah, itu juga ada suatu pertimbangan-pertimbangan lagi ya. Terus dimensi saluran bagaimana, berapa potensi sumber air bersih, dan berapa luas sawahnya sendiri. Jadi disinilah kita sebagai insinyur dalam perencanaan pembangunan perlu kita pikirkan adalah seperti ini ya. Ini kaitannya adalah dengan ilmu hidrologi ya. Baik, selanjutnya yang kedua ya. Jadi yang pertama saya tekankan, kamu harus paham sekali apa yang disebut siklus hidrologi, bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana kaitannya dengan perencanaan di teknik sipil, kemudian bagaimana water balance-nya sendiri ya, keseimbangan air. Jadi keseimbangan air pasti air yang masuk harus sama dengan yang keluar. Prinsipnya gitu ya. Kalau misalkan ada hujan ya, kemudian turun ke permukaan, ada presipitasi, kemudian dalam satu waduk, kita harus lihat keseimbangan seperti apa. Berapa penguapannya, ya kan? Penguapan, infiltrasi, terus yang terjadi tegenangan itu sendiri. Kemudian bagaimana inlet dan outletnya. Itu hanya pekerjaan water balance namanya, keseimbangan. Jadi antara harus benar-benar keseimbangan ya. Air yang keluar harus sama dengan air masuk ya. Nah, untuk bagian kedua, tadi saya masalah pendahuluan terhadap siklus hidrologi ya. Dan yang kedua di sini kita telah mempelajari aliran sungai ya. Nah, dalam aliran sungai ini yang perlu kita perhatikan ya, bahwa ada beberapa ya karakteristik sungai yang pernah saya jelaskan ya. Bahwa sungai itu jelas merupakan suatu dapat mengumpulkan curah hujan pada suatu daerah dan mengalirkannya ke laut. Itu adalah sungai. Nah, yang penting di sini saya menekankan bahwa selalu saya katakan bahwa kamu harus benar-benar paham apa yang disebut dengan runoff, apa yang disebut base flow ya. Itu paling penting ya. Runoff itu limpasan permukaan, kalau base flow itu aliran dasar. Ya, saya sudah berkali-kali menjelaskan apa makna daripada aliran dasar dan runoff ya. Nah, di sini tentu ada beberapa bentuk ya, beberapa bentuk sungai. Nih, ya beberapa bentuk sungai ini seperti ini. Ini memanjang. Nah, kalau memanjang ini sama yang mengumpul ini tentu akan berbeda ya. Berbeda dalam hal apanya? Seperti yang saya jelaskan ya. Di sini akan berbeda di dalam hal bentuk dari hidrografnya ya. Bentuk dari hidrografnya akan berlainan ya. Yang pasti kalau memanjang, kamu perhatikan sini ya. Kalau memanjang, kalau kita menggambarkan hidrograf itu adalah hubungan antara apa? Ki dengan apa? Ingat? Ki dengan apa? Waktu ya, Ki dan T ya. Perhatikan ya. Kalau hidrograf adalah hubungan antara Ki dan T. Kalau lengkung debit hubungan apa? Ki dengan? Tinggi muka air ya, H ya. Nah, ini adalah hidrograf ya. Ini hidrograf di mana bentuk daripada sungainya ini memanjang. Berarti memanjang ini dia mempunyai waktu ya dari titik terjauh sampai dengan outlet itu cukup panjang ya. Sehingga bentuk hidrografnya akan membentuk seperti ini. Ya, pasti bentuknya akan landai. Ya, seperti ini. Ini adalah karakteristik dengan sungai berbentuk seperti itu. Tapi untuk yang berbentuk ini ya, untuk yang bentuknya mengumpul, ini Ki dan T-nya adalah gini ya. Ki dan T-nya ini. Ya. Tidak terlalu panjang T-nya, tapi dia menuju maksimumnya akan besar. Ya. Jadi pendek waktu menuju menuju titik maksimum dari debit banjirnya akan lebih pendek dibandingkan dengan yang mempunyai catchment area yang memanjang. Ya. Itu perlu kamu pahami seperti itu. Oke.
Nah, kemudian kita lihat ya di sini juga sama ya. Nah, sekarang tipe sungai tentu ada menaun, musiman, dan wadi. Ini teori ya. Kamu udah paham seperti apa? Seperti saya jelaskan juga ya bahwa kenapa air sungai setiap tahun ada airnya walaupun musim kering karena ada air asupan dari base flow ya. Sudah saya pernah jelaskan. Nah, selanjutnya pengukuran sungai ya. Pengukuran sungai di sini tentu ada beberapa kriteria ya. Yang pasti kalau kita mengukur sungai itu kita harus benar-benar melihat di mana alat ukur itu kita pasang, ya. Di mana alat ukur itu kita pasang. Kemudian tentu aksesibilitasnya pun harus cepat ya, harus mudah, ya. Kemudian kita tempatkan pada aliran apa namanya yang agak tenang ya, jangan yang tinggi. Kalau tinggi itu kan berarti alirannya apa namanya turbulen ya, tidak merata. Kemudian bebas kayu dan tempat di mana terjadi aliran tanah dihindari jelas ya. Kemudian lebarnya itu yang pasti adalah lebar bagian yang lurus itu harus 5 kali lebar. Ya, itu persyaratannya. Nah, jenis alat ukur saya udah pernah jelaskan juga ya. Mistar. Mistar ukur ada untuk menentukan profil. Kemudian AWLR adalah Automatic Water Level Recorder adalah untuk mengukur tinggi muka air secara otomatis ya. Automatic Water Level Recorder ya. Kemudian ini ada current meter ya. Current meter itu adalah untuk mengukur kecepatan aliran ya. Jadi prinsipnya kalau current meter itu berukuran kecil propellernya ya, berarti ini digunakan untuk mengukur sungai yang relatif dangkal dan kecil ya. Sehingga kita tidak perlu propeller yang besar, logikanya begitu ya. Semakin besar propellernya berarti kita mengukur sungai pada kedalaman yang dalam dan juga lebar yang cukup lebar ya. Jadi ini sangat bergantung kepada pembelian alat ukur current meter itu sendiri. Dan masing-masing current meter ini mempunyai apa namanya nilai ya, nilai koreksi ya. Seperti apa yang saya telah berikan tugas ya. Nah, kemudian pengukuran debit itu di samping tadi dengan mempergunakan alat ukur current meter, kemudian menentukan AWLR, kemudian kita tentukan lebar sungainya, kemudian tentukan dalamnya, kita ukur ya, sehingga kita bisa menentukan berapa debitnya. Tapi dengan misalkan dengan cara bendung pun bisa ya, ini biasa dengan apa? Pengukuran debit dengan bendung ya, di mana kita bisa mengukur debit tersebut ya dengan pelimpah ya, gitu. Nah kemudian di sini yang paling penting ya, di sini ada rumus ya. Rumus ini adalah rumus untuk menentukan kecepatan aliran. Di mana kecepatan aliran itu bisa ditentukan berdasarkan rumus A dikali N plus B. Ya. Nah, koefisien A dan B itu sangat bergantung kepada alat ya. Alat dari current meter yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan current meter yang kecil tadi, itu mempunyai koefisien A dan B. Ya. Sehingga kita bisa menentukan berapa kecepatannya. Seperti apa yang kamu telah buat tugas ya. Diketahui kan berapa apa namanya N-nya sehingga kita bisa menentukan berapa kecepatannya. Ya. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi di sini kan jelas ya. Dalam persoalan tentu tergantung berapa titik pengukurannya ya. Berapa titik pengukuran? Apakah 1 titik, apa 2 titik, atau 3 titik? Ya. Kalau 1 titik, ya berarti kita hanya dapatkan kecepatan 1. Kita lihat di sini ya bentuknya ya. Ini 1 titik, ini 2 titik, ini 3 titik. Kalau kita lihat di sini, jelas untuk yang mempunyai kedalaman yang dalam, kita perlu ada 3 titik. Ya. Yang sedang 2 titik, yang dangkal cukup 1 titik. Di mana nanti kita bisa menentukan rumus ya. Rumus untuk menentukan kecepatan aliran pada sungai yang bersangkutan. Ya, ini. Nah, kemudian kita lihat ya di sini
ada rumus ya, rumus untuk menentukan debit melalui penampang sungai ya. Jadi prinsip daripada menentukan debit dari penampang sungai, kita tahu ya bahwa sungai tersebut cukup lebar ya, cukup lebar sehingga kita membagi sungai tersebut menjadi beberapa segmen ya. Kemudian beberapa segmen tersebut kita tentukan berapa luas masing-masing segmen ya. Kemudian setelah itu kita menentukan berapa kecepatan pada segmen yang bersangkutan. Nah, kecepatan di sini tergantung berapa titik pengukuran yang kita lakukan. Ya, kalau satu ada rumusnya, dua ada rumusnya, tiga ada rumusnya. Sehingga prinsipnya masing-masing segmen tersebut kita bisa menentukan debit dari segmen yang bersangkutan. Ya, jadi rumusnya udah jelas. Luas penampang dikali kecepatan. Udah, itu adalah debit. Ya, debit. Di mana satuannya adalah meter kubik per detik. Ya, logikanya begitu, sangat sederhana. Jadi prinsip pengukuran debit di sungai kita membagi menjadi beberapa segmen. Kemudian dari segmen tersebut kita tentukan luasnya. Ya, luas dari masing-masing segmen kita tentukan, kemudian kecepatan aliran pada masing-masing segmen kita tentukan, kemudian kita bisa menentukan debit keseluruhan dari sungai tersebut adalah penjumlahan dari debit masing-masing segmen ya. Jadi gitu prinsipnya. Ya, makanya di sini ada rumusnya ya. Ini nih. A total dikali V kan. Tapi ini tergantung A totalnya itu berapa kan dari masing-masing segmen. Kalau kita menjadi dibagi 5 segmen, berarti A1 kali V1, A2 kali V2, A3 kali V3. Gitu ya. Prinsipnya demikian. Ya, itu adalah pengukuran debit ya, seperti saya pernah jelaskan juga di pada saat kuliah ya. Yang paling penting lagi di sini adalah untuk bagian sisi di sini ada koreksi 20% ya. Itu paling penting, perlu diperhatikan ya. Karena di sini kita tahu bahwa untuk menentukan yang sangat paling ujung ini cukup diasumsikan menjadi 20% kecepatannya itu sendiri ya. Oke. Nah, ini juga ya salah satu contohnya yang saya katakan tadi ya. Kalau di sini kita lihat bahwa katakanlah 12 meter ya. 12 meter panjang sungainya. Kemudian di sini diketahui V-nya nih. Ini adalah rumus kecepatan ya, rumus kecepatan dari apa yang diperoleh dari untuk current meter itu sendiri ya. Kemudian ini ada 12 meter ya. Kemudian dinyatakan hitung debit dengan cara 2 titik ya. Ini ya, lebarnya 12 meter, interval 2 meter kan di sininya ya. Tuh. Debitnya tinggal dimasukkan aja. Prinsipnya adalah di sini kita lihat ada stasiunnya. Kemudian tinggi 0,2D, tinggi 0,08D, putaran kincirnya, kecepatan dapat, V dapat, luas basa dapat, dijumlahkan, dapatlah ini. Ya, prinsipnya aja seperti itu. Nah, kemudian ini untuk lengkung debit ya. Lanjutnya ya. Perhatikan, dari rumus lengkung debit ini, misalkan ada persoalan ya kamu tinggal pilih yang mana. Yang tinggal pilih persamaan mana yang akan kamu gunakan. Ya, sehingga kamu mendapatkan persamaan lengkung debit ya. Tentu kalau kita lihat di sini yang paling mudah adalah lengkung debit persamaan 1 ya. Jelas ya. Ini akan lengkung debit persamaan 1. Kita bisa menentukan berdasarkan rumus ini. Kemudian kita lihat dari rumusnya ini. Kemudian kita buat tabel ya. Tabel disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya apa di sini untuk persamaan 1? Yang pasti adalah yang diketahui kan tadi ini ya. Yang diketahuinya kan kalau ini kita lihat sini ya. Q dan H ya. Q dan H yang diketahui ya. Kan kita ketahui Q-nya segini, H-nya segini. Kan lengkung debit hubungan antara Q dengan tinggi muka air sungai. Kemudian dari Q dan H di situ kita akan mendapatkan parameter A dan B ya. Parameter A dan B. Nih. Kita bisa menentukan parameter
antara A dan B nih, sehingga kalau bisa yang pasti bentuk lengkung debit itu udah pasti ya, bentuknya adalah seperti ini ya. Perhatikan ya. Ini ya. Ini Q, ini H. Pasti bentuknya adalah polinomial derajat 2 ya. Iya. Jadi nanti kamu bisa menggambarkan lengkung debitnya seperti apa, dan persamaan seperti apa, ya, sehingga kamu bisa menentukan persamaannya di mana kamu akan mendapatkan nilai A dan B, ya, A dan B. A dan B masukkan ke dalam persamaan lengkung debit tadi, sehingga kamu bisa menentukan untuk kita tertentu berapa H-nya. Betul ya. Nah, untuk yang persamaan 2 udahlah nggak terlalu ribet ya. Kita coba persamaan 1 aja nih. Kamu lihat bagaimana bentuknya, kemudian kamu akan menentukan A dan B-nya. Nah, ini ya contoh dari perhitungan debit sungai ya, udah ada, pernah saya berikan. Nah, kamu tinggal mengisi ya, mengisi tabel yang bersangkutan. Nah, kemudian perhatikan ya, ini masalah karakteristik hidrograf ya. Ini pemahaman dari hidrograf ya. Yang sebelak kali saya katakan bahwa kamu harus paham apa yang disebut interflow, subsurface flow sendiri ya. Kemudian hubungan AH dan Q ya, T. Waktu ya, Q dan T ya. Ini bentuknya gini hidrograf nih. Kalau kita lihat di sini, hidrografnya ya, hujan, berhenti, hujan lagi, gitu ya. Nah, kalau di sini, hujan, begitu-gitu. Ini menyatakan suatu karakteristik dari hidrograf dalam 1 tahun ya. Kita lihat. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, ya, kamu harus paham sekali untuk ini ya. Harus paham untuk hidrograf banjir dan apa-apa yang mempengaruhi terhadap hidrograf banjir itu sendiri. Arti dari kurva ini kamu harus benar-benar paham, ya. Saya pernah jelaskan bahwa dalam hidrograf di sini jelas terlihat bahwa kondisinya adalah ini ya, kita lihat ini ya. Ini yang garis titik-titik ini adalah aliran dasar, ya. Ini garis titik-titik ini adalah aliran dasar. Kemudian kita lihat statnya bahwa sungai tersebut sebenarnya kalau kita lihat di sini dia sudah mempunyai debit ya. Sini kan ada debit tertentu sebesar yang di sini nih. Nah, kita lihat bahwa sungai tersebut sudah mempunyai aliran dasar. Ya, sudah mempunyai aliran dasar. Kemudian sungai tersebut ya, saya coba gambarkan ya biar paham sekali nih, karena ini sangat penting ya. Nah, ini sungai ya, ini sungai, terus hujan turun. Ya, nah pemahaman dari hidrograf ini adalah kita lihat di sini, hidrografnya berbentuk seperti ini ya, naik turun, hujan turun. Kemudian di sini terlihat ini garis-garis ini ya. Garis-garis di sini adalah yang menggambarkan aliran dasar. Apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat dalam kenyataannya di sini kita lihat perhatikan satu sungai, ya. Ini ada tinggi muka air tanah dan di sini tinggi muka air tanah ini pasti akan sama tinggi muka air sungai kalau misalnya tidak ada hujan, ya.
Itu yang disebut apa? Aliran dasar. Dan aliran dasar di sini digambarkan oleh garis titik-titik pada hidrograf ini, ya. Jelas ya. Jadi kalau kita lihat titik pertama nih, pada saat terjadi hujan pada T0 di sini nih. Jadi dia ada mempunyai nilai Q tertentu. Nah, ini titiknya, ya. Kemudian hujan turun dengan waktu tertentu. Tentu air ini akan naik perlahan-lahan, ya. Naik perlahan-lahan, ya. Makanya di sini kita lihat ada suatu kurva naik perlahan-lahan dan pada saat tertentu menuju suatu maksimum dan akan turun pun perlahan-lahan, ya, gitu. Itu ya, jadi harus paham apa makna daripada hidrograf banjir kalau kita apa namanya coba jelaskan dalam kenyataannya di lapangan, ya. Jadi saya mau menjelaskan di sini bahwa ini kondisi lapangan, ya, sebelah kanan. Ini sungai. Pada saat sebelum hujan, tinggi muka air tanah sama dengan tinggi muka air sungai. Makanya di sini startnya adalah debitnya adalah ini. Debit ini adalah debit yang terjadi akibat dari aliran dasar atau base flow, ya. Makanya di sini. Nah, setelah hujan turun, tinggi muka air akan bertambah, berarti di sini debitnya pun bertambah. Makanya bentuknya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita lihat aliran dasarnya. Aliran dasar pun setelah hujan turun, dia akan meningkat perlahan-lahan. Makanya dia cenderung menuju suatu gradien naik perlahan-lahan, ya. Naik perlahan-lahan sehingga tinggi muka air tanah pun akan meningkat. Kenapa? Karena tadi ada bagian air yang meresap ke dalam tanah, ya. Air yang meresap ke dalam tanah ini akan mempengaruhi tinggi muka air tanah dan debit air tanah pun akan bertambah kepada sungai yang bersangkutan. Makanya dia akan naik secara perlahan-lahan. Itu filosofinya, ya. Saya harapkan ini semua paham, ya. Paham pengertian daripada apa pemahaman dari hidrograf banjir. Ya, ini sangat penting sekali karena tadi, ya, dengan kamu memahami ini berarti kamu bisa apa namanya membayangkan, ya, bagaimana sih kenyataannya, ya, di lapangan itu terjadinya suatu banjir gitu, ya. Ini baru mengetahui karakteristik dari hidrograf, ya. Nanti setelah ujian tengah semester kamu akan menghitungnya seperti apa. Tapi setidaknya sekarang kamu memahami apa yang disebut hidrograf, ya. Itu paling penting. Ya, saya harapkan paham ya di sini, ya. Saya jelaskan perlahan-lahan tadi, ya. Oke, itu yang disebut dengan hidrograf banjir, ya, sampai sini. Kemudian kalau udah turun, setelah turun, maka apa namanya? Nah, itu ya hidrograf banjir. Nah, kemudian kalau ini hidrograf kering biasa, ya. Jadi aja menuju pada sengkung. Tadi ya, yang disebut mengering itu benar-benar kalau pada suatu saat dia akan menuju suatu yang konstan, ya. Jadi harus paham apa yang disebut hidrograf banjir, apa hidrograf mengering, kemudian apa komponen-komponen dari hidrograf itu sendiri, ya. Itu saya harapkan kamu paham semuanya, ya. Oke, terusnya adalah ya, ini. Nah, untuk curah hujan, saya menekankan, ya, bahwa memang di sini metodologinya ada cara aljabar, ada cara Thiessen, kemudian ada isohed, ya, isohed. Nah, saya menekankan kamu harus paham, benar-benar paham, masalah cara aljabar semua akan paham, ya, karena tinggal merata-ratakan saja, ya. Kemudian cara Thiessen juga, ya, ini saya pernah menjelaskan, ya, prinsip daripada cara Thiessen itu seperti apa, ya. Nah, saya harapkan kamu udah mencoba, ya, di rumah, karena kalau tanpa mencoba kamu tidak akan mungkin bisa mengerjakan secara cepat dan tepat, ya. Nah, di sini saya memberikan suatu clue, intinya adalah pelajari cara Thiessen yang sangat apa namanya detail, ya. Di mana dengan cara Thiessen ini yang pasti prinsipnya adalah
kamu harus benar-benar bisa membuat suatu poligon tertutup, ya. Poligon tertutup, di mana poligon tertutup itu akan membagi masing-masing luas kawasan, ya. Itu paling penting, ya. Contoh, misalnya yang sederhana dulu, ya, yang saya katakan tadi, ya. Nah, ini paling sederhana, ya. Saya katakan tadi, kamu harus benar-benar paham, ya. Paham bagaimana kita membuat poligon tertutup, ya. Ini rasanya udah berkali-kali saya katakan. Prinsipnya apa sekarang? Jadi kalau dalam satu persoalan, kamu perhatikan dulu, ya, berapa jumlah pos hujan, ya. Kalau pos hujannya 4, pasti nanti ada 4 kawasan yang terbagi oleh poligon tersebut, ya. Kalau 5, akan 5. Ya, perhatikan, ya. Kalau 6, ya 6. Itu, ya. Nah, sini kita lihat, ya. Mereview kembali, ya. Perhatikan. Ini ada titik A, B, C, D, ya. Saya bilang kan, setiap titik itu kamu hubungkan aja, ya. Setiap titik-titik kita hubungkan antara titik A, B, A, B, AC, terus ya, ini semua kita bagi, ya. Kita apa? Kita hubungkan. Setelah kita menghubungkan semua titik tersebut, ini, ya, dari titik-titik ini kita hubungin semua, 1, 2, semuanya, ya. Dan ini udah terhubung semuanya, ya. Nah, kemudian baru kita buat tegak lurus, ya. Tegak lurus terhadap apa namanya garis AB, ya. Jadi AB dibagi 2. Ini benar-benar harus sama sisi, ya. AB di sini harus sama sisi. Kalau nggak sama sisi, pasti kamu tidak akan mendapatkan poligon tertutup. Ya itu, ya. Harus teliti di sini, ya. Jadi AB kita bagi, set, bagi 2. Ini sama sisi. Nah, AC kita bagi 2, tarik. Terus CD bagi 2, tarik. BD bagi 2, tarik. Nah, setelah itu baru kita lihat. Apalagi yang belum dihubungin. BD, ya, apa nih? BC, ya. Ini tarik aja. Nah, secara apa namanya? Secara prinsip, akhirnya keempat titik tersebut mempunyai poligon, ya. Di mana poligon tersebut harus tertutup. Ini pengertian tertutupnya, ya. Ini benar-benar tertutup nih, ya. Jadi kita lihat di sini. Poligon yang pertama adalah menghasilkan luas A, ya. Kemudian poligon yang kedua menghasilkan luas B. Poligon ketiga menghasilkan luas C. Poligon yang keempat menghasilkan luas D. Ya. Jadi kita bisa menentukan masing-masing luas dari wilayah yang bersangkutan. Ya. Nah, tentu muncul perkataan bagaimana Pak? Sebenarnya sudah saya berbalik jawab, ya. Saya harapkan kamu paham. Jadi di sini tentu kamu nanti mengambil suatu kotak-kotak grafik, ya. Jadi tergantung skala berapa kamu ambil, terserah. Yang pasti nanti kalau semakin banyak titik, banyak kotaknya semakin teliti, ya. Tetapi semakin waktu yang diperlukan semakin banyak, ya. Jadi di sini ya kita ambillah jangan terlalu kecil-kecil sekali, tapi bisa membagi atau membandingkan luasan dari 4 wilayah tersebut, ya. Asalkan yang paling penting di sini adalah ketelitian dalam menentukan luas kotak-kotak dan harus konsisten, ya. Konsisten antara menentukan luas A, B, C, dan D, ya. Misalkan ada suatu luasan segitiga, ya kamu konsisten luas segitu, segitiga segitu. Nah, semuanya nanti akan kita dapatkan, ya, masing-masingnya. Nah, kalau udah konsisten, tentu nanti di antara kamu itu tidak mungkin ada yang sama ini jumlah kotak-kotaknya, ya.
Tapi nanti ujung-ujungnya alfanya ini pasti akan sama. Ya, perhatikan ya. Alfa di sini akan sama. Ya. Walaupun kamu pembagian kotaknya nanti ada yang kecil, atau teman kamu ada yang lebih besar, atau gimana, itu jumlah kotaknya nanti nggak sama, tapi ujung-ujungnya nanti sebagai koefisien alfa atau koefisien pembanding ini adalah sama besarnya. Di mana jumlahnya dari keseluruhannya harus sama dengan 1. Ya. Paling penting itu. Ya, masa contoh di sini, ini luas daerah, kemudian ini alfa. Alfa itu jelas 6 dibagi total, B dibagi total, ini, dan seterusnya. Ya, jadi disitulah yang paling penting ya, kamu perhatikan ya. Nah, kemudian kita lihat, ini ada berapa nih, misalkan A, B, C, D, E, F. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ada 6. Berarti apa? Di sini ada 6 wilayah yang akan terbentuk dari poligon yang bersangkutan. Ya, kita lihat aja nih. Kita lihat, kita buktikan ya, yang saya katakan tadi ya. Oke ya. Ini ada apa namanya? Ada titik A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6. 6 pos curah hujan. Ya. Kemudian dari 6 pos curah hujan tersebut, kita tarik garis. Nih ya, titik-titik ini garis. Masing-masing pos curah hujan. Tarik semuanya. Tarik aja dulu, jangan ragu-ragu. Nah, setelah ditarik, kita ke konsep yang tadi. Sama kan? Yang pertama adalah membagi 2. Ya, ini bagi 2. Ini kita bagi 2, ini bagi 2. Kemudian ini ya. Kemudian ini bagi 2. Kemudian ini juga nih. Semuanya kita bagi 2 nih. Ya. Kemudian ini juga bagi 2. Ini bagi 2 juga. Mana lagi? Semua ya. Nih, ini bagi 2 juga ya. Nah, akhirnya kita tarik ya, masing-masing bagi 2 ya. Kalau ini kayak gini ya. Ini bagi 2 ya. Ini bagi 2 juga ya. Pas. Nah. Nah. Ya, ini lagi ya. Sama ini. AB bagi 2. Terus AC bagi 2. Terus apa lagi? Ini ya. CD bagi 2. Ya. Terus apa lagi? Ini ya. Ini nih. Apa nih? AD bagi 2. Ketemu dia, kepotong. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini nih. Oh, ini nih. Ini bagi 2 juga ya. Ini bagi 2 nih, berarti barisnya mana bagi 2 nih? Ini ya, dari sini. Ini bagi 2 nih. Bagi 2. Set. Ini bagi 2 juga nih. Terhadap DE. Ini bagi 2 juga nih. Terhadap BD. Terus, ini bagi 2 DA. Ketemu dia. Ini juga sama. Ini sama. Nah, gitu kan. Jadi kita lihat di sini ada berapa? Ada 6 ya. Setelah dihubungin bagi-bagi 2, akhirnya dia akan menutup sendiri ya. Makanya harus coba nih. A, B, C, D, E, F. Ya. Ada 6. 6 pos curah hujan. Berarti ada 6 wilayah yang kita ketahui pembagiannya. Ya. Dengan cara yang sama, berarti kamu tinggal menentukan nih stasiun A, B, C, D, E, F. Ya. Kemudian tentukan kotak-kotaknya sama kayak tadi ya. Yang pasti jumlah perbandingannya, alfa di sini adalah sama dengan 1. Ya. Saya harapkan paham ya di sini ya. Jadi tergantung nanti persoalan bisa aja 5 titiknya, ya bisa 4 titiknya,
bisa 6, tergantung ya. Tapi prinsipnya tadi saya katakan, kamu coba hubungkan semua titik-titik, kemudian kamu coba sketch aja lah, garis membagi dua, bagi dua itu ya. Kamu lihat nanti ada polanya ya. Polanya nanti akhirnya kita bisa mengatakan, oh iya ini ternyata ini sama yang satunya akan tertutup gitu loh. Ya, sama seperti di sini ya. Ini kita tarik aja dulu semua garis-garisnya ya, tegak lurusnya. Terus nanti kelihatan perpotongan-perpotongannya itu yang akhirnya akan menutup. Nah, di sini sangat sangat diperlukan ketelitian ya. Ketelitiannya apa? Ini benar-benar kamu benar-benar harus membagi dua dengan sisi yang sama untuk AB ini. Sama dengan AC-nya. Sama dengan CF dan EF-nya juga. Semuanya bagi dua, Rama. Dan benar-benar bagi dua dengan sisi yang sama. Semuanya. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak sama, itu nanti akan tidak tertutup dianya. Ya, itu paling penting. Kamu perhatikan ya. Jadi cek untuk apakah kamu benar atau salah, kamu lihat apakah nanti poligonnya itu akan tertutup. Ya, itu. Saya tekankan, ini kamu benar-benar perhatikan ya, caranya bagaimana bisa tertutup, itu perlu suatu ketelitian, perlu ketelitian dalam hal, karena ini secara grafis ya, secara grafis kamu bisa mengukur sisi-sisi itu harus benar-benar sama. Ya, harus bawa penggaris yang benar-benar milimeter itu ya. Kamu lihat, set. Jadi akhirnya nanti kelihatan bentuknya itu akan tertutup dengan rapi. Jelas ya? Ini adalah cara Thyssen. Saya tekankan cara Thyssen dan cara aljabar yang akan kita fokuskan ya. Sehingga kamu bisa menentukan, kalau ditanyakan berapa curah hujan daerah bulanan, berapa curah hujan daerah tahunan, ya. Pernah saya jelaskan waktu di kelas, kamu udah paham ya. Dan sudah tahu bagaimana kita menerapkan metode Thyssen itu sendiri ya. Kalau metode dengan cara Thyssen berarti apa tadi saya katakan? Kamu harus mendapatkan alfanya ya. Alfanya dapat, kemudian alfanya dapat dikalikan dengan curah hujannya dari pos yang bersangkutan. Ya. Itu paling penting ya, kamu perhatikan. Saya pernah dari contoh di kelas tuh. Seperti apa kita menentukan masing-masing besarnya ya. Besarnya curah hujan suatu wilayah ya. Sehingga kita bisa mengetahui nah, ini ya. Ini juga pernah saya katakan ya bahwa dalam persoalan di sini ya di kelas juga saya sudah jelaskan. Memang diketahuinya adalah curah hujan bulanan ya. Curah hujan bulanan. Stasiunnya ada berapa? Ada 4. Ya. Kemudian curah hujan bulanan dari 4 stasiun itu tentu kita bisa menentukan curah hujan rata-rata bulanan. Ya. Jadi kalau ditanya curah hujan rata-rata bulanan, bulan Januari ya tinggal tentukan aja mana bulan Januari ini. Ya. Bulan Februari dan sebagainya. Tapi kalau ditanyakan curah hujan rata-rata bulanan maksimum, kami ambil yang maksimumnya. Yang minimum cari yang minimumnya. Ya. Nah kemudian ini ada curah hujan bulanan. Yang ini adalah curah hujan tahunan ya. Ini curah hujan tahunan. Ya. Sehingga kita lihat bahwa kalau ditanyakan curah hujan tahunan, tinggal rata-ratakan aja nih. Ini ya. Ini curah hujan tahunan rata-ratanya. Ini bagi 4 aja, bagi 4 ya. Tapi kalau ditanya curah hujan tahunan rata-rata daerah dengan cara Thyssen, tentu kamu harus bisa juga ya. Bagaimana untukannya? Tinggal dikalikan aja faktor pengali. Hanya dengan A. Ditambah alfa dikali B. Ditambah alfa dikali C. Tambah alfa dikali D. Maka kita akan dapatkan ya. Kita dapatkan curah hujan tahunan daerah, curah hujan rata-rata daerah dengan cara Thyssen. Ya. Ya ini persoalan kalau misalkan
ada beberapa ya curah hujan yang kita ketahui ya, begitu. Kalau ditanyakan curah hujan rata-rata apa namanya bulanan ya, curah hujan rata-rata bulanan misalkan. Curah hujan bulan Januari misalkan bisa aja kan. Curah hujan bulan Januari rata-rata gampang. Nah dengan cara Thyssen ya tinggal 5 kalikan aja Januarinya dikalikan satu faktor alfanya. Ya begitu. Jadi persoalannya sederhana ya sebenarnya, hanya tinggal bagaimana kita bisa menentukan faktor pengalinya itu sehingga kita bisa menentukannya. Ini ada contoh begini ya, sebenarnya ini bisa juga kamu sebagai latihan ya. Sebagai latihan ini ada berapa? 7 loh. Ada 7 ini harus tertutup nih seperti apa ya. Nah ini ada jadwalnya. Nah di sini juga ya. Ini sebagai latihan bisa dicoba di rumah. Sama prinsipnya dengan yang 4, dengan 4 tapi ini dengan 7 ya. Kamu hubungkan aja semua titik-titiknya. Maka akan didapatlah koefisien poligonnya itu sendiri. Ya. Perhatikan ya. Jadi di situ. Nah, kemudian satu lagi ya tadi prinsip ya, prinsip yang poligon apa namanya Thyssen, saya harap kamu udah paham ya. Ini contoh berapa titik nih ya? Berapa nih? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 8 titik nih. Ini 8 titik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini juga 8 titik. Ya. Kalau 8 titik, ya udah sama juga kayak tadi ya. Hubungan semuanya tuh. Kemudian tarik apa namanya garis tegak lurus membagi 2 sisi. Semuanya ditarik. Kemudian nanti terlihatlah pola-pola yang akan saling menutup sehingga wilayah tersebut bisa dibagi menjadi beberapa wilayah. Misalkan ada 8, berarti di sini pun akan 8, ya. Gitu. Semakin rumit di sini. Lebih rumit lagi ya, tapi prinsipnya sama. Selama kamu dengan prinsip yang sederhana bisa, semakin rumit pun akan lebih bisa juga ya, tapi perlu suatu ketelitian, ya. Perlu suatu ketelitian yang serius ya untuk menentukan poligon tersebut. Kalau nggak teliti pasti tidak tertutup, itu aja ya. Kalau tidak tertutup berarti kamu udah tidak bisa melakukan perhitungan selanjutnya. Kenapa nggak bisa melakukan perhitungan selanjutnya? Karena kamu tidak mempunyai harga yang pasti terhadap luasan tersebut, luasan yang pasti terhadap luas tersebut. Karena luasan poligon tersebut akan berpengaruh terhadap penentu dari faktor pengalinya, faktor alfanya, ya begitu. Oke ya. Kemudian cara curah hujan ya, dengan cara Thyssen. Kemudian yang ketiga yang perlu saya penekanan lagi adalah perkiraan data curah hujan yang hilang. Ini pun saya udah jelaskan secara detail di kelas kalau nggak salah ya. Di mana kita lihat rumus umumnya adalah ini. Ya. Kamu perhatikan rumus umumnya ya. Rumus umum ini sangat bergantung kepada N, faktor N. Ya. Nah, N itu apa? N itu adalah banyaknya pos penakar di sekitar X. Ya. Yang dipakai untuk mencari data X. Ya. Jadi di sini benar-benar kamu udah kasih contoh perhitungannya ya. Ulang kembali ya. Sehingga kamu bisa mengetahui bagaimana kita bisa menentukan data curah hujan yang hilang berdasarkan data curah hujan di sekitar pos curah hujan yang hilang tersebut. Ya. Ini rumusnya. X itu adalah data curah hujan yang hilang. Nah, di sekitar X itu ada berapa curah hujan dalaman ini? Tergantung.
Ya, ada berapa? Kalau ada 3 ya kita tinggal masukkan. Di sini ada rumusnya 1/3 dalam kurung ya DA ANX dibagi ANA ya. Terus tambah DB dikalikan ANX per ANB ya. Tambah DC ANX dibagi ANC ya. Jadi tinggal masukkan aja faktor-faktornya. Di mana nilai-nilai dari masing-masing nilai dari masing-masing ini kita bisa tentukan dari rata-rata ya. Di mana ANA itu ada rata-rata pada curah hujan pas curah hujan A ya. Kemudian ini ANB adalah apa namanya data rata-rata curah hujan di pos hujan B. ANC adalah data rata-rata dari curah hujan pos curah hujan C ya. Gitu selanjutnya. Kemudian ini ada DA, DB dan DC. Ya itu kamu lihat misalkan ada DX itu DA-nya berapa, DB-nya berapa dan DC-nya berapa ya. Ini akan lebih terlihat kalau misalkan dari contoh persoalan yang pernah saya berikan ya. DA itu adalah yang di sebelah kirinya berapa besarnya, sebelah kanannya berapa, ini berdekatan dengan DX tersebut. Ya. Nah, NX sini adalah rata-rata dari data curah hujan yang hilang tersebut ya. Jadi kita dapat menentukan berapa besarnya curah hujan yang hilang pada stasiun X ya. Ini rumus umumnya. Kemudian kalau diimplementasikan terhadap berapa jumlahnya, tinggal kamu masukkan aja ya, apakah 4, apa 3, atau 5, terserah. Tergantung dari persoalan yang ada. Ya, ini jelas. Nah, kalau dalam ini adalah X di sini, ini daerah-daerah sekitarnya ya. Berarti kita bisa menentukan berapa besarnya curah hujan di X ya. Nah, ini saya sudah berikan contoh ya. Contoh perhitungan dan kemarin kita udah coba bersama ya. Kamu coba kembali ya. Kalau di sini ada berapa pos curah hujannya? Hah? 4. A, B, C, dan D ya? Iya, ada 4. Ada 4, tapi kalau kita ingin menentukan pos curah hujan A yang hilang, yang tanda tanya itu ya, berarti di sini kita lihat ada, apa namanya, kita lihat mulai dari 1994 ini ya, ini nih. Yang pasti di sini, di sekitar A ini ada 3 pos curah hujan ya, berarti di sini bisa dikatakan 1/3 ya, berarti N-nya 3. Ya, ini 1/3. Kemudian kita lihat di sini. Ini ada B1994 ya, ini nih. B194 ini tetangganya nih ya, ini nih. Kemudian C1994 ya, dekatannya ya. Kemudian D1994 ya. Itu kita isikan ke dalam rumus yang saya katakan tadi ya, B, C, dan D. Kemudian CAR rata-ratanya dari A, CBR rata-rata dari B, CCR dari rata-ratanya semua. Kemudian kita lihat di sini ada CAR ya. CAR itu benar-benar yang bagian bilangnya itu sama ya. Jadi rata-rata dari pos curah hujan yang hilang di stasiun A ini masukkan. Dengan demikian kita bisa menentukan berapa besarnya curah hujan di stasiun A pada tahun 1994 dengan perhitungan seperti ini. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan berapa besarnya curah hujan. Ya, di B sama caranya kayak tadi ya. Kita rata-ratakan di B-nya, kemudian kita ratakan di A-nya juga, kemudian rata-ratakan di C, rata-ratakan di D. Ini semua. Jadi konsep perhitungannya kamu rata-ratakan aja dulu semuanya ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus ini udah tertentu yang tadi katakan tadi ya. Jadi kamu tinggal masukkan nilai-nilai tersebut sehingga kamu akan peroleh yang ditanyakan ya. Di sini A994, ini B995, di sini C996, di sini D1997 ya. Dapatlah semuanya. Itu adalah cara rasio normal ya. Rasio normal di sini. Ya. Ini adalah salah satu cara atau metodologi
dengan yang dinamakan dengan rasio normal. Ya, yang pasti ada persyaratannya ya, tinggi curah hujan rata-rata tahunan pos penakar yang hilang harus diketahui. Jelas ya. Udah. Paham ya? Di sini saya harapkan kamu paham karena saya ini bersifat mengulang. Berarti kamu benar-benar harus lebih paham lagi ya. Karena waktu di kelas pun saya sudah mencoba, kamu rata-rata sudah bisa menentukan bagaimana besarnya, bagaimana mengimplementasikan rumus rasio normal tersebut terhadap menentukan curah hujan yang hilang pada suatu pos curah hujan ya, begitu. Nah itu adalah bab curah hujan ya. Kamu fokus dalam hal tadi ya, dalam hal apa sih pemahaman dari Thyssen itu khususnya ada bagaimana membagi suatu poligon sehingga poligon tersebut tertutup. Syarat tertutup adalah kamu harus benar-benar teliti menarik garis tegak lurus dan membagi dua sisi yang sama. Ya, itu paling penting. Dan pergunakan penggaris yang milimeternya kecil-kecil tuh. Jadi enak. Jadi tepat gitu ya. Karena bergeser dikit, nanti akan tidak tertutup dia. Agak rancu nanti bentuknya. Ya. Oke. Kira-kira apa namanya? Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya Pak, Ya, silakan. tadi yang di bagian poligon tuh, yang menarik garis lurusnya tuh, kita tuh narik garis tegak lurusnya tuh, pasti kan tiap orang panjangnya beda-beda Pak. Nah, oke. Yang di tadi Pak, yang di poligon 6 titik, 6 titik. Oke. Bentar ya. yang A, B, C, D, E, F. Ya, ya. Ini. Ya itu Pak. Ya. Itu kan di situ tuh kayak garis tegak lurus A sampai B itu kan agak panjang, tapi Ya. garis tegak lurus B dengan E itu lebih pendek. Nah itu tuh ada nggak sih kayak standar atau faktor yang bisa kita tentukan, oh panjangnya harus sekian gitu loh Pak? Karena kan pasti tiap orang beda gitu. Panjang apanya? Panjang garis lurus ininya? Iya, panjang garis tegak lurus dari A sampai B dan B sampai E. Itu kan kok yang A sampai B kok lebih panjang dibandingkan B sama E gitu. Ini ya, panjang ya, ini pendek. Iya. Ya. Jadi gini, ini makanya ini udah suatu apa ya? Makanya suatu metodologi yang sangat apa ya, unik ya, Citizen ini ya. Jadi yang paling penting, kamu kan nggak tahu panjang atau pendeknya dulu ya. Berarti kamu bagi aja dulu. Yang pasti kamu harus konsisten di sini adalah A dan B dibagi garis tegak lurus banget ya. Tarik ada dulu garis tipis ya. Garis tipis aja pakai pensil dulu lah gitu ya. Paham ya? Buat dulu garis-garis dulu, garis-garis semuanya gitu ya. Nah, nanti akhirnya akan terbentuk juga bahwa kenapa garis ini pendek ya? Ini kan pertanyaannya ya. Ya, Iya, Pak. kenapa pendek? Betul. Ternyata pendek itu terjawab setelah kita tarik garis BD tegak lurus, memotong garis AB dan garis ini nih yang di BE sendiri. Saya pahami nggak? Jadi gini, ini AB tegak lurus ya, tarik pakai pensil tipis aja dulu, set gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu perpotongan dengan mana ya. Iya, betul. Nah, Iya. setelah itu kamu tarik apa namanya garis ini deh, boleh ini dulu, boleh di sini dulu ya. Garis ini dulu deh, misalkan ya. Ah ini saya mau narik ini nih. Ini diagonal kan ya. Tarik. Iya. Ini tegak lurus bagi dua berpotongan. Alhamdulillah kan sini ya. Ini satu titik nih. Udah berpotongan satu. Terus satu lagi. Ini kan ada garis sebenarnya kan terus ya. Terus gini ya. Tarik ke Iya. sini kan. Iya. Nah Iya. kemudian Iya. garis BE di sini. Kamu buat lagi. Tegak lurus BE membagi dua sisi yang sama. Akhirnya nanti dia berpotongan dengan garis yang dibuat dari BD itu. Otomatis dari sini dia posisinya. Ya. Oke. Iya. Nah, kemudian kamu maju lagi. Diruntut satu persatu ya. Mau kemana sekarang? Ini ya. Ini dulu deh. DE ini ya. Kan ini udah nih. Baru DE. DE buat garis-garis lagi tegak lurus. Sehingga bisa berpotongan di sini. Udah ketutup kan ya.
Ini nih, jadi dia udah ketutup kayak begini nih, ya, tarik lagi, ya. Terus lihat lagi, mana lagi ya? Ah, sini dulu deh, biar berpotongan dengan garis ini kan. Buat lagi garis potongan di sini. Setelah itu runtut lagi di sini, buat lagi tegak lurus, potongan lagi di sini, ketutup lagi dia. Oke, oke, Oh, oke. selanjutnya, nah kan saya bilang, kamu coba deh. Nanti kamu akan melihat suatu apa ya, eh, keunikan. Oh iya ya, ternyata ini lucu juga ya dengan cara sistem poligon ini bisa membagi suatu kawasan dengan cara tisan ini. Hebat ini. Jadi dengan membuat suatu garis-garis apa tegak lurus terhadap suatu apa namanya garis titik-titik dari masing-masing pas hujan, akhirnya nanti kita menemukan suatu garis poligon yang berpotongan dan akhirnya membentuk suatu poligon yang tertutup yang membagi terhadap kawasan tersebut terhadap jumlah pos hujannya. Paham ya? Coba nanti kamu coba ya di sini. Ya, tegak lurus. Ya, belum tahu nih perpotongan di mana. Iya dong, belum tahu. Kenapa? Iya. Baru satu garis. Ya kan? Setelah kamu lihat, ah pengen berpotong, pasti garis ini sama ini berpotongan. Tarik aja gini. Set, oh ada perpotongan satu ya. Pasti ini kita feeling aja. Ini pasti perpotongan. Nah, set, tarik lagi. Ya, gitu seterusnya. Akhirnya nanti ketutup dia. Tutup kayak begitu. Sama ini, itu berapa titik tuh? 6 ya? 6. Ya, lebih rumit sedikit tapi sama prinsipnya. Asalkan kamu konsisten terhadap apa namanya tegak lurusnya harus benar-benar tegak lurus. Pembagian sisinya harus benar-benar biar nanti kena tuh pertemuan titiknya tuh pas ketutup dia. Nah, kenapa begitu? Ya itulah dia metode lukisannya. Dia menemukan begitu. Dan memang terbukti benar-benar bisa membagi suatu wilayah ya. Sudah dibuktikan cukup akurat lah dibandingkan dengan metode rata-rata ya. Enak kan rata-rata ya, betul nggak? Rata-rata gampang ya, rata-ratakan aja semua. Gitu. Ini ya, Tyson sudah memperhitungkan bahwa curah hujan daerah itu sangat bergantung kepada luasan yang tercover oleh masing-masing stasiun. Gitu dia metodologinya ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa, Nah, Pak. itu ya. Itu jawabannya ya. Jadi sebenarnya coba aja kamu. Yakin saya kalau kamu coba, kamu bisa. Jadi mengerjakan ujian pun akan lebih mudah dan cepat. Ya, nggak ragu dari garisnya tuh. Nggak apa-apa lah pertamanya tipis ya. Tipis-tipis aja pakai pensil dulu ya. Pensil. Oh, ini ketutup. Baru yakinkan. Dibuat pembagian poligonnya. Yang membagi ya. Yang membagi terhadap wilayah itu. Nanti kamu bold ini. Garis ininya ya. Ini penting kan? Garis yang membagi wilayahnya nih. Tuh, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau yang itu udah paham ya, curah hujan hilang ya. Sudah. Udah ya, paham ya. Jangan ketelisut dan benar-benar seksama pada teliti ya. Ini kalau pengen latihan, ini silakan. Sampai ketutup, pasti ketutup ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut ya. Oke, kemudian kita masuk kepada evaporasi, evapotranspirasi. Ya, evaporasi, evapotranspirasi. Ini apa namanya? Prinsipnya adalah eh, ya, kita ingin mengetahui berapa sih besarnya penguapan ya. Misalnya ada evaporasi, evapotranspirasi, kemudian eh, teori yang sangat populer yang sering digunakan adalah teori Feynman ya. Walaupun banyak kan teori-teori lain ya yang saya jelaskan ya. Ada Blaney-Criddle, ada juga Tom Wright ya. Itu masing-masing mempunyai suatu keunikan ya. Nah, hanya di sini saya melihat kepada masing-masing metodologi tersebut ya.
Jadi kamu jangan bingung kalau lihat dengan teori Feynman seperti ini misalkan ya. Kemudian ada rumusnya seperti ini. Saya pernah jelaskan kan ya bahwa dengan menggunakan rumus empiris ya, Feynman kamu bisa menentukan berapa besarnya evaporasi ya, evaporasi. Nah, evaporasinya berdasarkan rumus ini. Nah, dari rumus ini kita tahu bahwa evaporasi itu merupakan penjumlahan dari E1, E2, E3, dan E4. Ya, jangan bingung dulu apa E1, E2, E3, E4. Kita lihat bahwa E1 itu merupakan fungsi dari T dan ND. Ya, E2 itu fungsi daripada T, RD, ND. Ya, E3, T, ND, H. E4, T, U2, dan H. Ya, jadi masing-masing besaran daripada S1 itu merupakan fungsi. Nah, fungsi ini tentu kita pusing kalau misalkan kita tidak mempergunakan suatu nomogram, ya. Makanya dalam kuliah yang lalu saya jelaskan ada nomogram, ya, yang bisa dikatakan nomogram yang sangat ya hebat lah orang yang bisa membuat seperti itu ya. Sehingga dengan nomogram tersebut kita bisa menentukan berapa ya besarnya evaporasi pada suatu wilayah dengan diketahuinya E1, E2, E3, dan E4 ya. Nah, masalah E1, E2, E3, dan E4 ini saya sudah menjelaskan juga ya, dan kamu paham menurut saya bagaimana untuk mendapatkan E1, E2, E3, dan E4. Tentunya apabila diketahui berapa besarnya T, ND, RA, dan sebagainya ya. Nah, di sini kita lihat ya tabel nomogramnya. Nah, ini nomogram ini aja langsung deh. Nah, ini ya. Ini nomogramnya gini nih, Feynman ya. Nah, nomogramnya ya. Untuk bagian sini adalah nomogram untuk menentukan E1. Betul ya, bentar. Ini ya. Ini adalah untuk menentukan E1. Ini adalah untuk menentukan E2. Ini untuk menentukan E3. Ini adalah E4. Ya. Ini nomogram E1 ditentukan yang sebelah ini E2, ini E3, E4. Nah, kita lihat dari nomogram ini ya. Tentu ada yang diketahui kan? Diketahuinya tentunya di sini ada ND dan T. Jadi untuk nomogram untuk menentukan S1 di nomogramnya sudah ada besaran-besarannya. Ini adalah T sebelah kiri, ini adalah ND. Ya. Kemudian untuk E2 pun sama. Ada RA, ada A1 dan T. Ya. Kemudian E3 ada ND, ada A2 dan T. E4 di sini ada H, E2 dan T. Ya. Itu prinsipnya ada demikian. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana implementasinya sendiri ya. Nih, udah seperti yang pada saat kuliah yang lalu ya. Di sini ada T, ada ND, ada T-nya berapa, ND-nya berapa. Ya, tinggal ditentukan. Nih, ini T ya. Ini diketahui ya. Besarannya di ND diketahui, tinggal tarik garis. Nah, ini adalah besar daripada E1. Sederhana ya. Nah, bagaimana dengan E2? Ini E2 ya. Sama di sini juga RA diketahui ya. Ini diketahui ya. Kemudian ini diketahui. Tarik aja garis ini ya. Kemudian ada garis bantu nih, garis bantunya. Memang udah ada tabelnya sudah ada ya, E-nya ya.
Kemudian kita tariklah garis ini ke garis bantu itu sendiri. Maka dapatlah E2. Ini E2 ada. Ya. Kemudian yang untuk E3 sama seperti tadi ya. Ini juga diketahui T-nya berapa, kemudian apa namanya, H-nya berapa ya. Tinggal tarik garis ya, berpotongan dan garis bantu di sini sudah ditentukannya A2. Kemudian dari titik ini ND-nya kita tarik yang berpotongan di garis bantu itu. Dapat E3 ya. Dan E4 sama juga seperti tadi ya, dengan cara yang sama ya. Apa yang diketahuinya yang pasti adalah ini. Semua ini ya. Tarik. Ini ada garis potong, tarik lagi. Ya, itu prinsipnya ya. Itu prinsip daripada Penman ya. Tentu di sini sudah diketahui ya apa berdasarnya ND-nya berapa, hanya berapa, tinggal memasukkan aja sehingga kita mendapatkan nilai ya, nilai dari masing-masing E1, E2, E3 dan E4 ya. Gitu. Ada pertanyaan? Sederhana model nomogram ya. Kelihatannya jelimet tapi kalau kita lihat karena dia udah ada nomogramnya sehingga kita bisa menentukan besaran daripada E1, E2, E3 dan E4. Ya. Oke ya. Nah, itu adalah cara nomogram ya. Nomogram Penman. Kalau cara yang kedua adalah cara Tone White ya, untuk transpirasinya sama juga dia mempergunakan kurva ya. Kurva juga nih, kurvanya ada, Tone White itu adalah kurva seperti ini ya. Bukan ini. Mana nih Tone White ya. Ini besar evaporasi, ini adalah suhu udara bulanan ya. Jadi tinggal hubungannya ada demikian. Ini ada kurvanya ya. Ada kurvanya sehingga kita bisa menentukan berapa besarnya evaporasi berdasarkan kurva yang ada. Tinggal diplot, dapatlah. Sama ya dengan menggunakan apa namanya kurva. Tapi di sini dia berdasarkan apa namanya dalam ini ya milimeter apa namanya log ya dalam skala log di sini ya. Sehingga kita bisa menentukan dengan besar transpirasinya berapa apabila T-nya berapa ya, tinggal dimasukkan saja nilainya. Itu adalah cara Tone White ya. Nah kalau Criddle ini apa nih? Ya nih, Blaney Criddle ya sama nih. Di sini ada faktor Blaney Criddle-nya, ini evapotranspirasinya. Kemudian di sini kurva-kurvanya ini sangat bergantung kepada kelembaban dan kemiringan ya. Nah tergantung dalam persoalannya kalau misalnya kelembaban mempergunakan kurva yang mana di sini kita lihat ya. Kalau masalah apa angin kita pergunakan kurva yang mana. Kalau lihat di sini jelas bahwa untuk kelembaban nih, kelembaban ini bisa dipergunakan kurva ini nih sini ya masing-masing. Nah apabila diketahui kelembabannya, kemudian faktor Blaney Criddle-nya ketahui, tinggal diplot aja nih dari sini ya, pergunakan kurva ini, tarik tegak lurus, dapatlah evapotranspirasinya ya. Gitu. Jadi prinsipnya adalah tetap kita akan mempergunakan apa kurva ya. Kurva yang telah disiapkan oleh si Tone White atau Blaney Criddle ya. Di mana kita bisa menentukan evapotranspirasinya apabila suhu diketahui. Kalau di sini dalam apa namanya Blaney Criddle ini bisa kita tentukan evapotranspirasi apabila faktor Blaney Criddle-nya kita tentukan. Nah, faktor Blaney Criddle-nya itu adalah ini, ya. Ini faktornya. F sama dengan P dalam kurung 0,46 T ditambah
8,13 ya, sehingga kita dapatkan berapa besarnya F ya. P itu apa? Nih, rata-rata terang dalam sehari. Kemudian T temperatur ya. Sudah kita masukkan aja nilainya di sini dan kita plot ke dalam kurvanya, kita akan dapatkan apa namanya evapotranspirasinya ya. Ini teori Blaney-Criddle. Kalau yang tadi Thorne White itu sama juga, apabila kita ingin mengetahui, kita menentukan berapa temperaturnya ya. Kalau ini kan faktor Blaney-Criddle-nya masukkan garis tegak lurus, dapatlah E-nya. Kalau di sini tadi yang apa namanya Thorne White ini yang faktor evapotranspirasinya diketahui apabila suhu udara bulanan ya. Dan suhu bulanannya kita ukur nih. Ukurnya ya tentu dengan cara di lapangan ya. Apabila suhu udara bulanan diketahui, berarti kita bisa menentukan berapa besar evapotranspirasinya sendiri. Ya, itu ya. Itu pemahaman terhadap evaporasi ya. Jadi ada 3 metodologi yang dibahas ya di dalam kuliah ini. Yang pertama adalah teori Feynman. Yang kedua teori Thorne White. Yang ketiga adalah teori Blaney-Criddle ya. Itu masing-masing mempunyai kurva, masing-masing mempunyai nomogram, di mana dari nomogram dan kurva tersebut kita bisa menentukan berapa besar evapotranspirasinya. Itu ya. Nah, yang terakhir ini saya udah jelaskan pada kuliah terakhir kemarin ya. Ini penting sekali dan kamu harus paham sekali ya. Infiltrasi, perhatikan ya. Infiltrasi. Di sini saya pada kuliah yang lalu menjelaskan bahwa infiltrasi itu adalah salah satu parameter hidrologi yang sangat penting di samping ada presipitasi, evaporasi, ya, ada infiltrasi, ya, gitu. Nah, di sini jelas infiltrasi itu kenapa penting, karena kita harus mengetahui bahwa air hujan, presipitasi itu tidak semuanya akan melimpas, ya. Ada bagian yang terinfiltrasi, ya. Nah, kita harus tahu bahwa kalau curah hujan turun, berarti kalau kita ingin mengetahui berapa sih curah hujan yang akan menimbulkan limpasan permukaan yang seutuhnya, itu adalah curah hujan efektif yang pernah saya jelaskan ya. Jadi curah hujan efektif itu adalah curah hujan yang benar-benar menghasilkan limpasan permukaan pada suatu wilayah. Itu adalah curah hujan efektif ya. Jadi curah efektif itu adalah besarnya itu adalah dikurangi antara intensitas curah hujan dikurangi faktor infiltrasi. Itu ya pemahaman yang harus kamu pahamin. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang ya. Ini beberapa hal yang saya pernah jelaskan bahwa tentu dalam infiltrasi ini kita harus memahami ya bagaimana sih sebenarnya mengukur infiltrasi ya. Mengukur infiltrasi itu seperti apa? Saya jelaskan bahwa ada 2 metodologi yang harus kita tentukan ya. Yang pertama adalah metodologi dengan cara pengukuran infiltrometer. Nah, infiltrometernya ada 2 cara metodologinya. Yang pertama adalah mempergunakan 2 ring ya. Maksud 2 ring di sini adalah ada 2 diameter yang kita masukkan ke dalam tanah. Ya, ini contohnya. Ya. Ini adalah silinder, di mana yang ini adalah silinder yang pertama. Ya, dia mempunyai diameter tertentu. Yang bagian luar adalah silinder di bagian luar. Ya, jadi ada 2 silinder. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Jelas bahwa kalau kita ingin menentukan infiltrasi suatu wilayah, kita tentu mengetahui berapa sih yang masuk ke dalam tanah tersebut. Contoh misalnya sini ya. Yang kita ukur adalah berapa air yang masuk ke dalam tanah yang ada di bawah dasar ini. Nah, kenapa di sini ada 2? 2 diameternya?
pernah saya jelaskan bahwa 2 itu karena menjaga agar kelembaban tanah di sekitar yang kita akan ukur infiltrasinya terjamin sama, ya. Jadi benar-benar di sini udah jenuh airnya, sehingga kita bisa mengukur ini benar-benar adalah besar laju infiltrasi yang sebenarnya. Itu kalau kita mempergunakan ring 2 silinder, ya. Jadi jelas yang 2 silinder ini akan lebih teliti, ya tadi saya katakan, ya. Oke, ya, jadi jelas di sini saya udah jelaskan, ya. Kalau satu ring dia kemungkinan berarti hanya ring dalam aja, ya. Berarti bagian luar di sini akan terjadi tidak sama kondisinya di bawah tanah sini sama di sini, ya. Tidak sama. Karena di sini dia relatif sudah merata, di sini masih ada kekeringan. Sehingga nanti yang diukur adalah bukan laju infiltrasi yang sebenarnya. Ya, bisa dipahami di situ, ya, saya jelaskan. Itu maksudnya. Nah, kemudian ini yang juga sangat penting, ya, diketahui dan dipahami bahwa apa sih sebenarnya laju infiltrasi, ya? Bagaimana menentukan laju infiltrasi? Jelas bahwa laju infiltrasi itu adalah kemampuan suatu lapisan tanah yang dapat menyerapkan tanah, ya, yang merupakan fungsi daripada waktu. Kita lihat gambar di sini, ya. Sumbu X adalah laju infiltrasi, sumbu A adalah laju infiltrasi, sumbu X adalah waktu. Kita lihat di sini. Di sini dia akan semakin lama, pertamanya besar laju infiltrasinya, lambat laun dia akan mengecil, dan airnya menuju pada suatu yang konstan. Kalau konstan di sini berarti tidak ada laju infiltrasi, berarti apa? Sudah jenuh, sudah tutup, selesai proses infiltrasinya, ya. Dan kenapa di sini bentuknya seperti melengkung gitu? Ini akan terbukti juga, ya, bahwa kalau kita ingin menentukan persamaan laju infiltrasi itu, tentu di sini ada fungsi apa yang disebut dengan fungsi eksponensial, ya. Maka bentuknya sebenarnya seperti ini, ya. Nah, ini ada 3 kondisi karakteristik daripada lahan, ya. Ini lahan gundul dan lahan yang tidak gundul. Yang pasti kalau lahan yang tidak gundul itu akan lebih besar laju infiltrasinya. Jelas, ini lihat ini lebih besar, ya. Kemudian di sini adalah untuk hujan, jelas. Semakin besar hujannya akan semakin besar faktor infiltrasinya. Kemudian ini kembali kemiringan lereng. Semakin besar kemiringan lereng, maka semakin kecil laju infiltrasinya, ya. Itu adalah fenomena demikian. Kenapa? Logikanya kita bisa tahu kalau daerah yang miring, berarti pada saat hujan turun, air akan segera melimpah. Karena miring. Jadi kemungkinan untuk infiltrasinya akan semakin kecil. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini, ya, apa yang saya jelaskan tadi. Saya pengen memberikan suatu pemahaman, ya. Ini persamaan, ya. Persamaan Horton ini sangat terkenal, ya. Salah satu persamaan yang kita gunakan untuk menentukan laju infiltrasi. Walaupun ada persamaan-persamaan lainnya, ya. Nah, itu ada bermacam-macam, tapi kita di sini menitik beratkan kepada teori Horton. Nah, bentuknya, ya, bentuk dari ini, ya, kurvanya begini nih. Bentuk kurva ini menggambarkan bahwa kalau kita membuat suatu persamaan, pasti ada komponen eksponensialnya, ya. Pasti. Makanya si Horton ini berpikir, wah, ini kalau bentuk begini berarti saya harus membuat suatu rumus, ya. Rumus empiris, di mana rumus empiris tersebut pasti ada komponen eksponensialnya. Nih, maka muncul eksponensial, ya. F sama dengan FC ditambah dalam kurung F0 min FC dalam kurung E minus KT. Ya. Nih, ini yang disebut dengan
persamaan Horton, ya. Perhatikan ya. Ini persamaan Horton. Bentuknya gimana? F sama dengan FC ditambah dalam kurung F0 dikurangi FC dikalikan E minus KT, ya. Ya, maju ya. Nah, kita masuk ke dalam suatu apa namanya? Ini udah saya jelaskan juga ya pada saat pertemuan yang lalu. Jadi nanti dalam persoalan itu pasti ada yang diketahui dan ada yang apa namanya yang ditanyakan ya. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita dari rumus di sini F itu apa? Laju infiltrasi pada saat waktu tertentu milimeter per jam. Ini akan kita tentukan, hitung berdasarkan rumus ini. FC adalah laju infiltrasi tetap FC. F0 adalah laju infiltrasi awal. Ya. Kemudian tetapan untuk tanah dan permukaan tertentu. Ya, ini. 1 per jam. Kemudian waktu sejak awal hujan. Ya. Di sini jelas bahwa kita tahu bahwa apa namanya? Yang diketahuinya apa aja. Kemudian yang ditanyakan apa. Ya. Ya tentu kamu harus jeli-jeli dalam melihat dalam suatu persoalannya apa. Yang pasti nanti kita lihat ya. Yang diketahui itu pasti adalah kaitannya dengan intensitas curah hujan, ya. Intensitas curah hujan. Maka di sini contoh ya, ini ada suatu interval tertentu, ini adalah intensitas curah hujannya. Kemudian ini yang kita tentukan, ya. Berdasarkan apa? Laju infiltrasi pada T ini berdasarkan rumus Horton, ya. Setelah kita bisa menentukan berdasarkan rumus Horton, kita rata-ratakan laju infiltrasinya. Nah, setelah rata-rata, berarti kita bisa menentukan berapa rata-rata rainfall excess, atau bisa dikatakan berapa rata-rata curah hujan efektif. Saya tadi jelaskan bahwa curah hujan efektif adalah curah hujan yang menghasilkan limpasan permukaan seutuhnya. Berarti apa? Di sini kita harus mengurangi. Ini ada curah hujannya, 2. Contoh ya. Kemudian, ini laju infiltrasinya 0,7. Ya. Berarti rainfall excess atau curah hujan efektifnya tinggal kurangin aja. 2 dikurangi 0,7. Ini adalah curah hujan menghasilkan limpasan permukaan. Kalau di sini adalah air yang akan meresap ke dalam tanah. Ya, itu penting kamu perhatikan. Ya. Oke. Tuh, prinsipnya sederhana sebenarnya ya. Sederhana dalam perhitungannya kiranya begitu. Tapi kamu harus apa namanya? Harus perhatikan ya. Ya, dalam menentukan perhitungan nanti. Ini misalkan ya, rumusnya ini ada E eksponensial minus KT ya, masukkan. Berarti dalam kalkulatornya nanti masukkan faktor eksponensial minus KT-nya ya. Itu kamu akan mendapatkan nilai yang laju infiltrasinya. Ya. Oke. Sekarang, nah ini maksud saya. Ini dalam persoalannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? 6. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada deh. Ya. 6 ya. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini adalah intensitas yang diketahuinya. Ya. Dengan intensitas tertentu. Dan diketahui pula berapa besar FC, F0, dan K-nya. Sehingga kamu tinggal menentukan FC, F0, dan K-nya diketahui. Berarti tinggal masukkan aja rumus laju infiltrasi. Sehingga kamu akan mendapatkan titik-titik ini ya. Titik-titik laju infiltrasinya ini. Sehingga kita bisa menggambarkan apa namanya? Menggambarkan ya. Menggambarkan ininya ya. Menggambarkan lengkung infiltrasinya atau laju infiltrasinya. Nah, apa yang ingin saya jelaskan
dalam infiltrasi ini ya. Kalau kita lihat dari persoalan di sini, ya jelas terlihat bahwa ada apa infiltrasi ya, curah hujan. Intensitas ya. Ini intensitas curah hujan jam pertama 1, intensitas hujan ke jam ke 1 kedua 2, ya dan soal 3 4 juga ketahui ya. Jadi ini masing-masing ya. Ini jam pertama, ini jam kedua, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan dalam persoalan terjadinya infiltrasi itu setelah 1 jam, maka startnya dari sini. Ya, ini nggak kita perhitungkan, ya dari sini. Dalam persoalannya demikian ya. Nah, ini kita dapat di mana besaran daripada infiltrasi ini bisa ditentukan berdasarkan titik-titik ini. Ini besarnya titik-titik daripada laju infiltrasinya. Sehingga kita bisa menggambarkan garis lengkungnya. Itu ya. Nah, kita lihat di sini bagian atas dari garis merah ini adalah merupakan curah hujan efektif. Bagian bawah adalah bagian dari yang meresap ke dalam tanah. Itu yang perlu diperhatikan di dalam hal infiltrasi itu sendiri ya. Jadi bisa membagi dua ya, membagi dua wilayah dari intensitas curah hujan tersebut, di mana intensitas curah hujan yang bagian atas itu merupakan curah hujan efektif, dan bagian bawah itu adalah merupakan infiltrasi. Oke, lanjutnya kita masuk ke dalam persoalan yang kemarin kita ulang kan ini ya, bersifat mengulang. Ya, ini ya. Ini persoalan kamu bisa berlatih ya. Berlatih dari contoh persoalan di sini. Di sini dikatakan bahwa kilangan awalnya 5, volume limpasan permukaannya 2,85, F-roll-nya diketahui ya, FC dan K. Nah, dalam persoalan di sini kita disuruh mencari berapa sih sebenarnya besarnya F0, FC dan FK. Ya. Kenapa? Karena di sini diketahui volume limpasan permukaan. Ya. Jadi kita coba-coba nih besarannya. Setelah dicoba-coba ternyata belum memenuhi. Berarti kita coba lagi. Ya, sehingga mendapatkan satu hasil. Tapi dalam persoalan nanti, ya, berarti kita nggak mungkin cara iterasi ya. Waktunya itu akan habis ya dengan cara coba-coba. Jadi dengan cara pasti kita akan menentukan berapa besarnya volume limpasan yang terjadi akibat dari curah hujan ya, curah hujan yang terjadi pada wilayah bersangkutan, di mana F0, FC dan K-nya diketahui ya. Setelah diketahui berarti apa? Berarti kita bisa menentukan persamaan Horton ya, persamaan Horton di sini. Ya. Bisa menentukan persamaan Horton. Yang pasti di sini kita lihat kilangan awalnya adalah 0,25 meter. Jadi ini faktor ini tidak diketahui ya. Ini tidak diketahui. Jadi bisa dikatakan beginilah. Biar nggak bingung ya. Apa yang saya jelaskan ini kamu buat catatan sendiri ya. Sehingga kamu tidak paham. Ya. Nih. Sekarang kita balik. Sekarang kita bukan dengan cara trial and error ya. Berarti apa? Ini nggak ada ya. Ini saya coret. Jadi diketahui aja nih. Kilangan awal segini. F0, FC, FK segini. Ini diketahui. Kemudian ini persamaan Horton. Ya, ini persamaan Horton. Nah setelah itu, apalagi ini ketahui nih. Ya, di kilangan awal 25. Ini 25 jelas ya. Awal ini adalah ini 0,5 kali 0,5, 0,25. Dan start ya, start daripada infiltrasi itu ada titik ini ya, ini titik ini. Jadi kita perhitungan T-nya adalah mulai dari sini ya. Kemarin ada yang bertanya kan ya, selalu kita mulai dari sini terus sampai sana.
Ya, makanya di sini kita lihat ya. Ini dari sini WhatsApp-nya ke sini terus hitung ke sana ya. Berdasarkan T-nya berapa, terus kita lihat juga apa namanya faktor faktor T-nya ya. Kita hanya memperhatikan faktor T-nya aja sehingga kita dapatkan berapa besarnya laju infiltrasi. Karena FC F0 dari itunya sudah diketahui. Ya, kita lihat perhitungan selanjutnya ya. Nih, ya, nih. 0,05, 0,51, 0,5 sampai 1 terus kita urut ya. Urut. Kemudian curah hujan nih. Curah hujannya kita plot di sini. Ini kelihatan awal ya. 0,25 mm. Terus ini F0. F0 itu dapat dari mana? Masukkan aja T awalnya. T0-nya 0 kan? Kalau ininya 0 berarti pangkat 0 kan 1 ya. Jadi 0,1 tambah 0,3 dapat 0,4. Ya. Nah, kemudian faktor jadi 0,5 sampai 1 ini hitungannya F0 ya. Kita dapat F0-nya ini. Kenapa? Karena T-nya 0. Perhatikan ya. Start awalnya adalah pada T sama dengan 0. Ini mulai pada kapan? Mulai setelah 1,5 jam. Karena setengah jam pertama itu merupakan kehilangan awal. Bisa dipahami di situ ya. Nah, kemudian kita lihat dari 0,5 sampai 1 ya. Ini masih apa namanya 0,5 sampai 1 itu level masih ini ya, T-nya 0 karena awal ya. Terus 1 sampai 1,5 ini 0,5 T-nya. Kita start awalnya dari sini ya. Terus selanjutnya sampai dengan T tertentu ya. Dan kita masukkan F0-nya berapa? Terus F1 kita masukkan juga ya. Dapatnya segini dari mana? Jelas di sini adalah T-nya udah 0,5 di sini ya. Ini T-nya 1. Ini 1,5 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menentukan laju infiltrasi. Ini rata-rata laju infiltrasi, ini curah hujan efektif ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan berapa curah hujan ya. Curah rainfall excess-nya tinggal ini aja. Dikalikan saja. Jadi kan setengah jam dikalikan dapatlah ini ya. Kalau ditanyakan berapa volume rainfall excess-nya, ya ini jawabannya. Kita kan bukan coba-coba lagi ya, tapi tadi sudah kita tentukan bahwa faktor F0, FC, dan K-nya sudah diketahui, kita dapatlah ini. Kalau ditanyakan volume rainfall excess-nya. Dan disebut volume adalah perkalian dari jam, ya kan? Jam dikalikan berapa besarnya F-nya. Nih. Ya, nih. Ini nih. Masukkan aja, jadi masuk semuanya ya. Jadi tambahin. Ini ada berapa nih? Nih. Infiltrasinya dapat, sehingga kita dapatkan nih di sini ya. Nah, nih. Ya, setengah jam, karena per setengah jam kan ya. Kemudian ini adalah besarnya. Besar dari apa namanya laju infiltrasinya 0,127 ini kan. Terus 0,176. Terus tambah semuanya. Ada berapa tuh sampai 6 kalau nggak salah ya. Dikalikan ya dengan waktu bahwa perkalian antara debit ya. Debit apa laju infiltrasi kan satuan dari volume ya. Volume dari waktu berarti disebut volume yang dikalikan waktu berarti mendapatkan satu volume. Inilah volume rainfall excess-nya 3,572. Ini contoh ya. Contoh perhitungan di mana F0, FC, dan K udah diketahui. Itu ya, saya harapkan paham nih. Paham. Jadi yang paling penting di sini kamu perhatikan adalah ini titiknya ya. Titik persoalannya kamu harus menentukan apakah ada kehilangan awal ya. Terus kalau ada kehilangan awal ya udah itu merupakan suatu volume aja ya dikatakan 0,25 M. Terus ini 0,51 sampai 1. Di sini masih bisa dikatakan 0,5 sampai 1 itu udah start awal ya. Jadi T-nya adalah mulai dari situ. Ya.
Jadi mulai dari situ. Masih nol ya, masih nol. Ini ya 0,51, hanya nol. Kemudian kita lihat masuk ke yang kedua 1,95 ya. Itu masuk jadi 1,5. Ya, 0,5 sampai 1 ya. Ya, itu saya pikir ya. Jadi ada beberapa hal yang kamu perhatikan untuk menentukan infiltrasi. Ya tentu kamu harus apa namanya paham bagaimana perhitungannya ya. Kalau misalkan diketahui laju awal ya, faktor infiltrasinya di mana itu hanya sebagai penambah aja ya. Ya, jadi startnya dari sini ya. F0. Jadi start awalnya dari sini ya, bukan dari yang dari nol sini, tapi dari sini, dari satu sini ya. Ya, 0,5 1 ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Jadi ini sebenarnya udah saya pengulangan ya pada kuliah terakhir kemarin. Kamu coba lagi perhitungan ini ya, ditelaah sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian kamu coba hitung tentunya dalam pergunakan persamaan di sini ya. Ini ada persamaan eksponensial. Berarti kamu harus benar-benar memahami dalam apa namanya menentukan ya, dikalikan dengan faktor eksponensialnya itu sendiri. Tadi ya. Ya. Ya ini ada contoh ya. Contoh di sini coba kamu telaah nih. Ini udah langsung jawabannya kamu uraikan ya. Kamu uraikan persoalan ini menjadi perhitungan yang tadi saya katakan ya. Pakai eksponensial, terus startnya dari mana, sehingga kamu lebih paham seperti apa kita bisa menentukan menentukan apa namanya perhitungannya itu sendiri ya. Kalau di sini diketahui ya, ini yang saya katakan tadi ya, kehilangan awalnya apa, ini 0,5, F0-nya berapa, F-nya berapa, K-nya berapa, ini berapa. Ini durasinya per setengah jam ya. Masukkan, maka dapatlah. Oke, saya pikir cukup ya. Yang saya bisa sampaikan, apa namanya, ya. Silakan dibuka semua kameranya ya, ini kuliah terakhir. Dokumentasi ya kehadiran. Tolong dicek ya, Aura ya. Jumlah yang hadir, ya. Ini hadir semua ya? Iya Pak, hadir semua. Hadir ya. Iya. Semuanya apa namanya kameranya di on kan ya. Saya pengen lihat wajah-wajahnya. Sebelum difoto harus lihat dulu semuanya. Raditya mana Raditya? Rangga, Gani.
Udah ya. Kuliah pada hari ini sampai di sini ya. Berarti kita nanti ketemu pada hari Rabu ya. Rabu pekan depan ya. Tanggal 16 ujian. Nah, persiapan kamu coba ya. Apa yang saya jelaskan tadi, kamu latih sendiri. Kamu coba lagi, hitung sendiri. Sehingga kamu nanti dalam ujian akan mempermudah dan mempercepat ya dalam proses perhitungannya. Karena waktunya kan nggak banyak ya kalau UTS itu ya. Nggak banyak waktunya sehingga jadi begitu menerima soal udah langsung tuh udah bisa apa namanya menguraikan lah gitu loh istilahnya. Oke, baik. Untuk kuliah hari ini sampai di sini. Insya Allah kita ujian pekan depan dan masih suasana hari raya ya. Jadi selamat hari raya ya pada semuanya yang merayakan. Dan sekarang udah di Jakarta semua ya.